Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Selesai. Kalian ritual silakan, kami ritual silakan. Nabi tidak pernah ganggu. Padahal sebenarnya dalam gambaran Islam mereka kafir. Mereka salah. Tapi Nabi berikan kebebasan. Nah inilah cara diajarkan di dalam kehidupan Nabi dulu. Kalau pemimpinnya pun seorang alim, hafid Quran 30 juz, semua menterinya sama, tetap ada orang kafir. Dan Nabi ajarin bagaimana bermuamalah dengan orang kafir. Tidak pernah mengganggu mereka. Biarin mereka dengan keyakinannya. Kalau mereka tanya tentang Islam, kita sampaikan. Kita menyampaikan Islam pada mereka silakan, tapi tidak boleh ada paksaan. Ini di saat kita memimpin ya. Nah itu terjadi di Indonesia sekarang. Yang mau masuk Islam silakan. Yang tidak mau dengan agamanya silakan. Nggak ada paksaan. Golongan yang kedua, ada orang munafik. Munafik ini dia posisinya bahaya dibandingkan orang kafir. Karena orang kafir itu jelas dia beda keyakinan. Tapi orang munafik ini dok, dia pakainya seperti kita. Bahasanya seperti orang muslim. Tapi pura-pura Islam. Di masa Nabi Muhammad SAW ada. Dan itu ada di Madinah. Allah turunkan Al-Quran namanya surah Al-Munafikun. Menceritakan tentang ciri-ciri mereka. Mereka kalau bicara dusta, mereka kalau diberikan amanah, mereka khianat. Kalau berjanji mereka pungkiri. Jadi disebutkan ciri-cirinya. Dan setiap kali Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah hukum, mereka pasti bentrok. Nggak cocok gini segala macam. Pimpinannya dulu namanya Abdullah bin Abi Salul. Nah, Nabi ajarin bagaimana umat Islam bermuamalah dengan orang munafik. Tetap boleh sholat dengan kita, tetap puasa dengan kita. Tapi apa yang mereka lempar sebagai syubhat, sebagai isu untuk mengacaukan umat Islam, ya. Nah, golongan keempat adalah golongan orang-orang beriman. Ini nanti yang mendominasi, mengatur perputaran yang ada. Jadi kalaupun presiden kita seorang alim, semua menterinya alim, semua hafid Quran, kita gak bisa lepas dari 4 golongan ini. Bagaimana muamalah dengan orang kafir ada, bagaimana muamalah dengan orang munafik, bagaimana muamalah dengan ahli maksiat, bagaimana juga orang-orang beriman mengatur mereka dan menstabilkan keadaan dengan menyampaikan ini tidak boleh, ini boleh dan seterusnya. Ada satu poin juga saya rasa perlu ditambahkan. Ada perkataan sahabat Nabi, beliau bilang begini, kalau seandainya saya punya satu doa mustajab, pasti diterima, saya akan berdoa untuk pemimpin. Dan ada beberapa sahabat-sahabat yang lain juga mengatakan hampir yang sama statementnya. Kalau saya punya doa mustajab, saya akan berdoa untuk pemimpin. Lalu ditanya, kenapa Anda doakan pemimpin? Dia bilang, kalau saya doakan diri saya sendiri hanya untuk kebutuhan saya. Tapi kalau saya doakan pemimpin jadi baik, maka untuk semua. Kalau semua orang berpikir begini dok, daripada, itu dicaci maki fisiknya lah, visi misinya lah. Lebih baik dia mengatakan, ya Allah berikan dia hidayah. Ya Allah supaya berikan dia ide yang cemerlang. Kalau Allah terima, lalu itu menjadi idenya si pemimpin, maka yang mendoakan ikut dapat pahala.